Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sunni Arafik, NIM 0701203035. Saya berasal dari kelas Microcontroller 1. Di sini saya akan menyimpulkan beberapa judul tentang Arduino Tutorial Series menggunakan Tinkercad. Yang pertama, pada Blink LED 1 ini bahan yang kita gunakan adalah Arduino Uno R3 dan LED, di mana katoda dihubungkan ke ground pada Arduino dan kaki positif atau anoda dihubungkan ke pin 5 volt pada Arduino. Dan apabila kita klik Start Simulation, akan terjadi kerusakan pada LED dan ada pesan bahwa arus yang mengalir pada LED sebesar 483 mA. Pada LED maksimum, arus yang mengalir adalah 20 mA. Lalu kemudian kita memperbaikinya dengan menambahkan resistor pada kaki negatifnya yang resistansinya sebesar 222 ohm, dan jika kita mulai start simulation maka lampu tersebut akan menyala, maka simulasi ini berhasil. Jadi, resistor mampu menstabilkan arus yang mengalir dan ketika dinyalakan agar tidak overcurrent. Berikutnya, jika kita ingin membuat LED berkedip dengan menyala 1 detik dan mati 1 detik, tambahkan codingan yang telah dirancang dengan menggunakan bahasa C. Kita hubungkan kaki positif atau anoda ke pin nomor 13 pada Arduino Uno dan lakukan codingannya seperti ini. Maka LED dan LED buildingnya sama-sama menyala. Kemudian kita akan coba hubungkan kaki anoda ke pin nomor 12 dan ubah codingannya seperti berikut. Ketika kita klik Start Simulation, maka yang menyala hanya LED-nya saja. Jika kita ingin LED menyala berkedip lebih cepat, maka kita dapat mengatur kecepatan lampunya berkedip sesuai kemauan kita dengan mengubah codingannya. Pada Blink LED 2, di sini kita akan mengendalikan beberapa LED dan menggunakan pola RGB atau RGB. Di sini kita membutuhkan breadboard small, Arduino Uno, 3 resistor yang resistasinya 220 ohm dan 3 LED dengan warna merah, hijau, biru. Selanjutnya kita hubungkan LED dari kaki positif atau anoda ke pin 13 pada Arduino. Begitu juga dengan lampu warna hijau, kita hubungkan LED dari kaki positif atau anoda ke pin 12, dan juga lampu warna biru kita hubungkan ke LED dari kaki positif anoda ke pin 11 dan kaki negatif pada breadboard. Lalu negatif yang ada pada breadboard dihubungkan ke ground yang ada pada Arduino Uno. Setelah itu, tentukan pola yang akan dibuat dengan melakukan codingannya. Jadi polanya yaitu membuat LED merah, hijau, biru ini hidup bergantian, kemudian mati bersamaan, kemudian hidup bersamaan. Saya ulangi, polanya adalah menyala bergantian merah, hijau, biru bergantian. Setelah biru menyala, kemudian seluruh LED mati bersamaan, kemudian seluruh LED menyala bersamaan. Di dalam codingannya harus diberikan delay agar hidup bergantian dan ada jedanya. Pada materi ketiga ini, judulnya adalah digital input plus button. Yang dibutuhkan adalah Arduino Uno, LED sebagai indikator output, resistor, plus button. Resistor dihubungkan ke kaki negatif dan dihubungkan ke ground pada Arduino Uno. Lalu kaki positif dihubungkan ke pin 12 atau bebas ke pin nomor berapa aja. Terminal B dari push button
dihubungkan ke pin 11, kemudian terminal yang 1A dihubungkan ke ground pada Arduino Uno. Lalu kita buka codingannya. Nah, kali ini kita tidak menggunakan kode blok tetapi menggunakan text editor dengan menggunakan bahasa C untuk codingannya. Dan ubah codingannya menjadi seperti ini. Arduino akan menerima input dari tombol. Jika tombol ditekan dan tombol dilepas akan memberikan input 0 atau 1 pada Arduino. Kemudian input tersebut diolah dan akan direspon dengan output berupa nyala atau matinya LED tersebut. Kita tekan buttonnya, kita lihat di sana LED-nya menyala dan kemudian kita lihat di serial monitor itu outputnya adalah 0. Nilai dari button state yaitu 0, berarti ketika tombolnya ditekan dia akan menjadi low, ketika dilepas menjadi high. Yang keempat, membahas tentang digital input dengan menggunakan slide switch untuk mendapatkan input secara digital. Yang pertama, tentu saja kita butuh Arduino sebagai microcontroller boardnya. Slide switch pada slide switch terminal 1 dihubungkan ke 5 volt pada Arduino, kemudian terminal 2 dihubungkan pada ground. Kemudian pada pin common dihubungkan dengan salah satu pin digital pada Arduino. Kita gunakan pin nomor 2. Pin 2 ini bernilai high. Apabila kita geser ke kanan bernilai 1, kemudian apabila kita geser maka akan bernilai 0. Lalu di sini tambahkan LED dan resistor yang nilainya 220 ohm. Apabila input yang diterima itu adalah high, maka Arduino akan menyalakan sebuah LED sebagai tanda bahwa dia mendapat input berupa high atau 1, dan jika Arduino menerima input berupa 0 atau low, maka Arduino akan mematikan LED-nya. Hubungkan kaki negatif, kemudian hubungkan ke ground untuk kaki resistornya yang satunya lagi. Kaki positif pada LED dihubungkan ke pin nomor 7. Karena LED ini adalah sebagai indikator output dan indikator outputnya ini dikeluarkan melalui pin nomor 7. Output input yang diterima oleh Arduino pada pin 2 ini berupa low atau 0, maka LED-nya tidak menyala. Nah, kalau ini digeser ke sebelah kanan, inputnya akan menjadi high. Ketika inputnya berupa high, maka di perintah ini akan kita nyalakan LED-nya. Jadi ketika Arduino menerima nilai low, maka dia akan memberikan nilai low juga pada pin 7. Dan apabila Arduino menerima nilai high, dia akan memberikan nilai high juga pada pin 7. Jadi seperti inilah digital input menggunakan slide switch. Yang kelima, akan membahas mengenai analog input menggunakan potentiometer. Kita butuh Arduino Uno, kemudian potentiometer piezo. Pada potentiometer ini terdapat 3 buah kaki atau 3 buah pin, yaitu terminal 1 wiper dan terminal 2. Terminal 1 dihubungkan ke ground, kemudian pin terminal 2 ini akan dihubungkan ke 5 volt. Kaki wiper ini akan dihubungkan ke pin A0. Potentiometer ini bisa kita ganti ke nilai resistansinya disesuaikan dengan kebutuhan. Namun secara default dia memiliki nilai sebesar 250 kg. Nah, ubah codingannya menjadi seperti ini. Untuk membuat perubahan frekuensinya, jadi kita akan memanfaatkan piezo buzzer sebagai outputnya, dimana nanti ada perubahan suara ketika potensio ini diputar ke kiri dan ke kanan menyesuaikan dengan nilai yang diberikan. Hubungkan kaki negatif dari piezo buzzernya ke resistor. Kaki resistor yang satu lagi kita hubungkan ke ground pada Arduino. Untuk kaki positif piezo buzzernya hubungkan pin 12. Kita ubah codingannya menjadi seperti ini. Klik Start Simulation, maka akan menghasilkan output berupa suara.
Yang keenam, membahas tentang analog input menggunakan fotoresistor atau LDR, di mana fotoresistor ini adalah suatu komponen elektronik yang akan merubah resistansinya jika ada perubahan intensitas cahaya di sekitar. Bisa dikatakan LDR ini atau fotoresistor ini adalah sensor cahaya. LED akan menyala jika intensitas cahaya yang diterima oleh fotoresistor ini kecil dari 3, dan apabila lebih besar dari 300 maka LED tidak akan menyala. Seperti ini, cahayanya minim, maka LED akan dinyalakan. Apabila cahaya mencukupi atau besar, maka LED tidak menyala. Kita membutuhkan Arduino Uno, fotoresistor, resistor. Hubungkan terminal 1 fotoresistor ke pin A0 yang ada pada Arduino. Hubungkan terminal 2 ke tegangan 5 volt yang ada pada Arduino. Lalu hubungkan terminal 1 ke ground. Lalu hubungkan terminal satunya ke resistornya. Kemudian pada pin resistor yang satunya lagi kita hubungkan ke ground. Kita ubah codingannya seperti ini, lalu coba simulasinya dengan mengklik tombol Start Simulation. Di sini muncul intensitas cahaya yang diterima oleh LDR ini sebesar 6. Jadi paling kecil 6, kemudian paling besar intensitas cahaya yang bisa diterima oleh LDR-nya adalah 679. Nilai ini tidak sama apabila kita mengganti resistensinya dari resistor yang dihubungkan ke terminal 1. Pada LDR-nya jadi nilai output tersebut akan berubah menjadi, apabila kita menggantinya nilai resistansi pada resistornya, akan diberi output berupa nyala LED apabila intensitas cahaya yang diterima oleh LDR ini kecil dari 300 atau lebih kecil dari 400, maka LED-nya akan menyala. Jadi jika gelap maka LED akan menyala, jika terang LED tidak akan menyala. Tambahkan LED dan tambahkan resistor. Ubah nilai resistansinya menjadi 110 ohm. Lalu hubungkan resistornya ke pin ground. Kemudian hubungkan kaki negatif LED-nya dengan resistor. Berikutnya, kaki positif pada LED kita hubungkan ke pin nomor 7 pada Arduino. Kita ubah codingannya seperti ini. Lalu kita start simulation. Nah, kita lihat di serial monitor saat ini nilai resistansinya ataupun nilai intensitas cahaya yang diterima oleh LDR-nya adalah 6. Sekarang coba kita geser nilainya 6 ini kecil dari 450. Jadi kalau nilainya 450 ke bawah maka LED-nya akan menyala. Nah, 517 sudah tidak menyala karena cahaya yang diterima itu dianggap cukup berdasarkan coding yang kita buat tadi. Jika lebih 450 maka dia low. Jika kecil atau sama dengan 450 maka dia high. Ini bisa diganti nilainya bebas asalkan sesuai dengan rentang nilai dari LDR. Nilai rentangnya akan berubah apabila nilai resistansinya pada resistor ini juga diubah. Sekian kesimpulan dari beberapa judul yang telah saya jelaskan tadi. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.